Baik, Bapak Ibu, sudah tepat pukul 11 lebih 8 menit, ya 5 menit dari waktu break yang kita sepakati. Silakan Bapak Ibu eh, memposisikan diri di depan perangkat masing-masing. Ya, semoga nanti kita bisa tepat waktu ya. Jadi memang kita ibu-ibu bapak surat tugasnya sampai jam 12 gitu ya. Jadi kalau bisa kita tepat waktu. Em, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu udah kembali lagi pada tempat duduknya masing-masing. Mohon sekali lagi untuk selalu on kamera ya, on kamera. Terus kemudian nanti biar komunikasi dan apa namanya keberjalanan penyampaian materi ini agar bisa tersampaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ya sedikit saya ingin tahu Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di sini tadi walaupun sudah dimulai ya, sudah dimulai oleh Bu Aam, beberapa peserta sudah memperkenalkan diri. Coba saya ingin memanggil Pak Adi ya. Ada Pak Adi ya, Pak Adi. Pak Adi Sani Muharam. Ada. Sebentar. Tadi lagi bantu ini Pak setting-setting sedikit. Oh gitu, nggak apa-apa Pak Ya. Adi. Iya, orang orang AKMI emang harus berguna untuk sesama di mana-mana. Ya. Gitu ya Pak Adi ya. Oke, Pak Adi mohon diperkenalkan diri. Monggo memperkenalkan diri. Ini nama, alamat, Ya, sama nama, asal sekolah Pak ya. alamat, asal Oh, sekolah. Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, saya Hadisani Muharram. Saya dari Madrasah Ibtidaiyah Al Azhar Center Batu Raja, Sumatera Selatan. oh gitu, Sumatera Selatan. Oke, Pak Adi berarti guru kelas ya Pak Adi ya? Ya, sekaligus operator juga. Oh, ya, 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 Operator ya, ya. sekolah. Ini keren juga berarti. Oke, oke. Oke, sementara terima kasih Pak Adi ya. Oke, Ya, sama-sama dan Pak. lanjut Pak Agus Budi. Ada Pak Agus Budi? Pak Agus Budi. Oke. Ada Ya, Pak Pak. Agus Budi? Iya. Ada, Pak. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus Budi memperkenalkan diri. Oke, kenalkan nama saya Gus Budi Setiawan, asal sekolah dari Miss Nurul Huda Sri Mulyo, Sumatera Selatan, Belitung Sum- Mulia. Sumatera Selatan. Dari MI juga ya Pak Agus Budi ya. Ya. Apa Ya, Pak. iya eh, Pak Agus Budi eh, lagi menjalankan aktivitas lain kah selain selain apa namanya Bintek ini? Ini, Pak, lagi Heeh. sakit, Pak, tapi Ah, diusahakan ikut BIMTEK, Pak. oh gitu. Yang sakit Bapak? Iya, saya, Pak, yang sakit. Sakit apa Pak Budi? Sakit tipes, Pak. Oh gitu. Posisi di rumah di Iya, sekolah jadi ataukah? di rumah, Pak. Oh gitu. Iya iya iya. Oke Pak Agus Budi, moga-moga cepat sembuh. Diikuti semaksimal mungkin ya. Jadi apa namanya sambil sambil rebahan barangkali tetap ini ya, tetap karena emang nggak akan datang dua kali ya Pak Agus. Nanti kalau misalkan kita kita mintakan untuk pindah jadwal juga susah, ada kendala lagi gitu. Oke, minta diikuti walaupun ini ya, apapun aktivitasnya ya Pak Budi ya. Oke, oke, terima Ya, kasih. ya, Eh, sama-sama, Pak. Ya, eh, kemudian Bu Eka, Bu Eka, ada Bu Iya Eka? Bapak, saya Oke, ada silakan Bu Eka, Bapak. silakan kenalkan Bu Eka. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Eka Setianingsih, Bapak Ibu. Saya dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Sukaraja, Oku Timur, Sumatera Selatan. Begitu. Guru kelas juga, Ibu? Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh gitu. Oke, oke, oke. Baik. Makasih Bu Eka. Baik ya. Eh, Sama-sama, Bapak. ya, terima kasih. Saya panggil satu lagi deh nanti nanti untuk yang lain kita sambil berproses gitu. Oke, makasih Bu Eka. Saya pengen panggil ini Pak Jamiluddin ya. Adakah Pak Jamil? Pak Jamiluddin, halo. Adakah Pak Jamil? Baik, belum ada ya. Jadi eh, perangkatnya aktif tapi ini masih belum belum di tempat ya. Entah, mungkin ada aktivitas yang lain. Baik, Bapak Ibu, sementara saya cukupkan untuk perkenalannya nanti di sesi berikutnya atau seperti apa kita lanjut lagi. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi lanjutan dari yang pertama. Eh, Materi saya adalah ini Bapak Ibu, ntar AKMI sebagai tes diagnostik ya. AKMI sebagai tes diagnostik madrasah atau siswa juga ya, siswa madrasah. Baik, eh, saya izin untuk share screen. Izin share screen. Bentar, oke. Apakah tampilan ini sudah bisa sampai ke Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Bapak. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu konfirmasinya. Bentar. Oke. Sudah ada di tampilan penuh ya Bapak Ibu ya ini ya. Oke, Sudah. oke, baik. Eh, kita bincang-bincang dulu tentang AKMI Bapak Ibu. Ya, adakah sekolah Bapak Ibu yang beberapa tahun belakangan ini atau di tahun 2024 ini sebagai peserta AKMI? Mohon konfirmasinya apakah di MI yang Bapak Ibu berdinas, tempat dinas, apakah sudah mengikuti kegiatan AKMI? Bu Eka? Sudah, Pak. Oh ada, Pak Ya, Adi ya? ya sudah, Pak. Oke, Pak Adi. Di tahun berapa Pak Adi? Tahun tahun ini, Pak. Berarti barusan Agustus kemarin ya, berarti ya? Iya, betul. Oke, oke, siap. Hasilnya apakah sudah ada Pak Adi? Sejauh ini saya belum cek, Pak ya. Coba Oh nanti belum. saya tanyakan dengan operator Oke, satu oke, lagi. oke. Siap, siap, Ya, siap. Nanti aja nanyanya, nanti aja. ya. Oke. Yang lain, apakah sudah Sudah, Pak. ada di sekolahnya siapa? Sudah. Di Bu Miss Kiki. Alfati Wijaya kemarin, Oh, Pak. Bu Kiki ya. Iya, Pak. Oke. Dan, Pak. Sama ya di bulan Agustus kemarin, tapi mungkin hasilnya belum disampaikan. Belum disampaikan sama operatornya, Ya, Pak. belum disampaikan sama operator. Oke, baik. Bapak Ibu, tentunya pada briefing kemarin ya, pada saat permulaan Bapak Ibu akan mengadakan BIMTEK kali ini, kemarin sudah di briefing oleh atau pagi tadi juga sudah diulang kembali oleh Bapak Direktur bahwa AKMI itu bagaimana posisinya, bagaimana keberadaannya, untuk apa. Nah, itu yang perlu kita semua pahami Bapak Ibu. Ya. Jadi AKMI itu bukan hanya sekedar tes ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar tes yang nanti endingnya kita dapat nilai berapa kayak gitu, bukan seperti itu. Tetapi eh, lebih berupa sebuah proses ya, sebuah proses yang mana proses itu nanti perlu adanya umpan balik ya, perlu adanya umpan balik, perlu adanya tindak lanjut dari
baik dari siswa, baik dari sekolah, baik dari orang tua, dan semua unsur pendidikan. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mengadakan perubahan ya, sampai terjadinya perubahan yang ada di madrasah kita itu. Nah, ini sebenarnya yang barangkali ya, barangkali ada yang salah di kita, ya, ada yang salah di kita. Ketika ketika sebuah madrasah ini ditunjuk ya untuk sebagai peserta assessment, nah maka sekolah atau madrasah itu berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri ya, baik di drill soal-soalnya dan yang lain-lainnya. Barangkali ada madrasah kita yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan sebuah cara ya, bukan sebuah cara yang harus ditempuh oleh sebuah madrasah dalam rangka untuk memperoleh hasil akmi yang sesungguhnya gitu. Dan AKMI ini secara alami, Bapak Ibu, secara alami, ya bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di madrasah kita. Karena unsur-unsur pembelajaran kita tahu Bapak Ibu ya ada siswa, ada orang tua, ada guru, ada ada tenaga administrasi dan semuanya semuanya terlibat gitu. Sehingga ketika nanti hasil AKMI itu keluar, nah disitulah apa namanya kita bisa mendiagnosa ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Kita bisa mendiagnosa oh ke madrasah ini kayak hasilnya seperti ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, tentunya AKMI ini sudah bukan sebuah hal yang asing lagi ya. Saya tidak berharap Bapak Ibu untuk peserta yang ada di sini nanti ketika ditanya apa sih sebenarnya AKMI gitu. Nah, singkatan dari apa gitu barangkali yang paling mudah gitu ya. Barangkali pertanyaan yang paling gampang gitu. Oh, AKMI ini apa ya gitu. Jangan-jangan nanti jawabnya keliru gitu ya. Ini perlu perlu kita mantapkan di kita Bapak. Nah, Bapak Ibu adalah sosok ya. Bapak Ibu adalah figur yang terpilih. Figur yang terpilih yang mewakili lembaga yang Bapak Ibu tempati untuk apa namanya nantinya ini meneruskan informasi-informasi yang Bapak Ibu pada saat melakukan pelatihan ini kepada warga madrasah gitu. Yang paling mudah itu apa sih AKMI itu, nah gitu. Jadi singkatan-singkatan singkat jangan-jangan ini dipelesetkan atau ya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong Bapak Ibu memang benar-benar mengawal ya, mengawal di madrasahnya masing-masing. Nah, sepengetahuan Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu. AKMI ini digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Ya, AKMI ini digunakan untuk apa? Monggo, yang bisa mewakili. Silakan, Bapak Ibu. Apa sih perlunya diadakan AKMI ini? Silakan. Selain Bu Kiki Evaluasi, deh. Pak. Nah, Evaluasi kemampuan siswa. evaluasi kemampuan siswa dari segi apanya, Pak Adi? Membaca, berhitung, Ya. sains, dan sebagainya. Oke, membaca, berhitung, sains, sosbud, dan lain sebagainya ya. Oke, Ya. yang kemarin juga sudah bertambah lagi ya. Ternyata literasinya tidak hanya 4 ya, bisa jadi 8 sekarang. Nah, jadi terus dinamis Bapak Ibu ya. Oke, untuk mengetahui kemampuan siswa ya, Pak Adi ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ini Bapak, Ya, Bu Eka, kalau silakan. sepengetahuan saya Bapak ya, tujuan diadakannya AKMI itu untuk mengetahui kompetensi siswa Pak, baik itu di bidang literasi, numerasi, sains, dan juga sosial budayanya, sehingga nanti dapat apa ya Pak ya ngomongnya, membantu madrasah seperti itu Pak, membantu madrasah untuk menyesuaikan kurikulum dan juga metode pengajaran bagi Oke, peserta didik. ya Bu Eka sudah lebih luas ini ya. Bu Eka sudah sampai menyebutkan bagaimana nanti tata kurikulumnya, kemudian nanti pembelajarannya kan gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya ya satu sistem yang harus
kita diagnosa bersama-sama gitu ya. Yang harus kita apa namanya kita dalami secara bersama-sama di mana sistem itu harus berjalan secara utuh, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, sebuah kesalahan kalau misalkan tes diagnostik ini hanya ditujukan hanya untuk mengetahui istilahnya gini, hanya untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, ini artinya apa? Memang yang yang menjawab soal itu siswa, betul, betul. Seperti yang tadi Bapak Adi sampaikan, tidak salah itu, tidak salah. Tetapi ketika siswa itu menjawab sebuah permasalahan itu yang berdasarkan ada 4 literasi yang sudah diterapkan itu menunjukkan keberhasilan sebuah madrasah dalam membangun sistem. Ya, keberhasilan sebuah madrasah baik kurikulumnya, kurikulum dalam arti juga pembelajarannya, metode-metode yang dipakai oleh Bapak Ibu pada saat pembelajaran ini adalah sebuah satu kesatuan. Nah, yang diwakili oleh jawaban siswa. Nah, gitu. Itu arahannya ke sana, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu. Ini masih slide pertama sudah berjalan sekian menit ini ya gitu. Oke, oke. Menarik sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang AKMI nanti ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu kembangkan. Oke. Nah, harapannya ini. Harapannya yang pertama adalah Bapak Ibu memahami maksud dan tujuan AKMI. Oke, maksud dan tujuan AKMI tadi sudah sedikit disinggung. Kemudian yang kedua adalah memahami maksud dan tujuan tes diagnostik. Nih, karena memang materi pada kesempatan kali ini adalah AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa. Nah, ini kayak gitu. Selanjutnya, nah, bagaimana alur pelatihan ini? Jadi pendahuluan, sudah ya. Jadi sudah kita dahului tadi bahwa AKMI itu sebuah apa namanya ya sebuah perangkat yang kita bisa pakai untuk menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran di suatu madrasah. Oke, kemudian memahami maksud dan tujuan AKMI, oke, memahami maksud dan tujuan tes diagnostik, menjelaskan fungsi AKMI, ya, menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah, dan berikutnya adalah refleksi nanti di bagian akhir. Oke. Ya, kayak gitu Bapak Ibu, ini alur yang kita lalui pada saat pada saat saya menyampaikan materi ini gitu. Nah, Bapak Ibu, eh, mari coba bermain sebentar ya. Mari coba bermain sebentar. Bapak Ibu bisa scan QR itu. Silakan Bapak Ibu scan QR yang ada di situ. Sudah punya aplikasinya scan QR pada Android atau perangkat Bapak Ibu? Nggak bisa scan, Pak, karena yang dipakai HP. Oh gitu. Nggak bisa layar belah, Ibu? Bagi dua ya, Pak, sebentar. Nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Oh gitu. Oke, oke, oke. Bentar. Zoom-nya bisa di zoomnya kan bisa diminimize kan Bapak Ibu untuk tetap berjalan. Terus kemudian apa lewat Google itu bisa langsung scan yang ini. Bisa Pak, lewat Nah, Google bisa langsung scan kode coba. QR-nya. Coba di-scan Ibu, karena ini penting dalam rangka untuk memulai bagaimana pemahaman kita semua. Ya, Maaf Bapak, ini Bapak ya. bentar. Ini berarti saya saya stop share screen dulu. Saya stop dulu, bentar. Saya beralih ke sini. Nah, bentar. Saya beralih ke sini. Apakah ke sini arahnya Bapak Ibu? Iya kah?
Bapak boleh ulangi kode QR-nya Bapak tadi Oke, sebentar. keluar. Oke, sebentar kalau gitu. Saya saya share lagi ya. Oke, saya share screen sebentar. Nggak apa-apa, santai saja Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu jika memang ada QR, ada kendala, bisa ke sini. Nah, di perangkat Bapak Ibu, di perangkat Bapak Ibu, ini saya sediakan untuk QR-nya. Di perangkat Bapak Ibu masuk ke Google, masuk ke Chrome, kemudian klik Mentimeter. Gitu Bapak Ibu. Coba ini Mentimeter. Ya. Atau boleh langsung scan ini kalau masih bisa pakai scan-nya. Bisa, Bu Eka dan teman-teman yang lain bisa. Saya bisa mendeteksi dari respon di sini nanti ya. Jumlah kita yang sudah dari itu 17 ya. Nah, ada 17. Bu Eka sudah bisa? QR-nya belum bisa dipindai Bapak. Oh, belum bisa. Bentar. Coba kalau nah ini sudah ada yang bisa masuk nih. Masih satu, masih satu responden. Ayo, 2 respon tapi di sini cuman nuliskan angka 1. Ayo, Pak Ibu. Saya pengen melihat bagaimana kondisi kondisi. Ya, oke. Terus sudah ada tiga respon. Silakan saya tunggu Pak Ibu. Ada yang sedang meloyo enggak ya? Ada yang sedang melemah enggak ya? Ini sudah hampir jam 12. Oke. Wah, bahagia, luar biasa. Bersemangat, senang. Masih 9 respon. Masih berproses ya, Bapak Ibu ya. Ayo, masih 9 respon. Ya, ada yang semangat. Saking semangatnya itu kejungkir ke atas. Oke, semangat, bahagia, luar biasa. Pak, scan barcode-nya nggak bisa di itu, Pak. Ini ketutup pensil. Iya kah? Yang ini, Bu. Yang ini. Iya, Pak. Iya. Nggak bisa tampil ini, tampil penuh. Nggak bisa nih, Pak. Oh, nggak bisa. Gimana ya, Bu ya? Ayo, Ibu bisa pasti. Ayo. Nah, udah 13 respon. Oke. Oke, luar biasa, senang, semangat. Masih semangat, Pak? Masih. Terus lanjut semangat. Oke, saya lanjut berikutnya. Lanjut. Nah, ini coba apa harapan Bapak Ibu setelah terpilih sebagai peserta Bintek Akmi? Yo, silakan. Mana jawabnya Bu Kiki nih? Mana Bu Eka?
Ayo dijawab Bapak Ibu. Masa cuma dijempoli aja? Ayo Bapak Ibu dijawab. Lebih memahami AKMI. Oke. Duta AKMI, wih keren. Oke, Duta AKMI. Terus, lebih semangat lagi untuk titik-titik. Untuk apa sih ini? Oke, apa lagi? Ayo Bapak Ibu. Mana cuman 3? Baik, udah 3. Baik ya, saya garis bawahi. Boleh Bapak Ibu. Oke, udah 4 ini ya. Mensukseskan AKMI di MI. Wah, keren. Ya, baik. Masih 4 respon. Ini mumpung apa waktunya memang terus berjalan ya Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini. Apakah yang Bapak Ibu pahami dari tujuan diadakannya BIMTEK AKMI? Yang Bapak Ibu pahami sampai hari ini apa? Ya, sebelum sebelum apa namanya materi secara keseluruhan saya sampaikan. Ya, apa yang Bapak Ibu pahami dari tujuan diadakannya BIMTEK AKMI? Ya, silakan Pak Medi, Pak Sutrisno, silakan. Silakan. Memberikan pengetahuan tentang AKMI. Oke. Belajar mengajar. Oke, bagus. Ya, karena nanti di sini kita belajar, nanti di sesi akhir, di hari yang hampir di hari terakhir itu, Bapak Ibu akan mengadakan peer teaching. Oke, keberhasilan dalam proses. Oke, bagus. Ya, memberikan pengetahuan. Bagus. Oke. Mencerdaskan bangsa. Nah, gitu. Oke. Memang bangsa bisa dicerdaskan ya, Pak Ibu ya? Anak bangsa, Oh, Pak. mencerdaskan anak bangsa. Oke, keren. Bagus. Lebih luas dan menyeluruh ya bahwa AKMI adalah bagian bahwa AKMI jadi bagian. Oke, ada asesmen madrasah. Ye, bagus. Ya, ini sudah mulai ya, sudah mulai mengarah ya pada pemahaman Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Oke, saya stop ininya, share screen-nya, saya gantikan ke yang tadi. Oke, masih ada yang menjawab ya. Bagus, terima kasih. Ya, intinya bahwa kita semua ingin dengan AKMI itu bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk kita berikan kepada madrasah. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap-siap. Baik, saya stop share-nya. Kemudian saya share lagi ya yang tadi ya, AKMI sebagai diagnostik. Ya, baik. Hmm. Ini ya Bapak Ibu ya tadi terima kasih tadi sudah sudah ikut serta ya sudah ikut serta memberikan apa namanya komentar terhadap pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik saya lanjut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu eh, bagaimana latar belakang ya sebenarnya AKMI itu seperti apa? Ini berangkat dari ini Bapak Ibu hasil PISA. Ya, jadi kalau kita lihat hasil PISA di tahun 2003 sampai 2022. Nah, ini Bapak Ibu, cara bacanya gini ya. Jadi kalau kita eh, kita lihat ini ya Bapak Ibu ya. Nah,
pakai laser aja. Nah, Bapak Ibu coba bisa bisa melihat yang ini. Ini di tahun 2000 sampai 2022. Nah, untuk yang paling kiri ini adalah hasil PISA di literasi membaca. Nah, yang kuning ini adalah rata-rata 23 negara Bapak Ibu. Ya, ini rata-rata 23 negara itu ada di poin 500, ada di skor 500 ini literasi membaca 23 negara. Nah, sementara kita di Indonesia ya, kalau dibaca dari tahun 2000 sampai 2022. Nah, ini kayak gini grafiknya Bapak Ibu. Ya, tertinggi itu ada di angka 402. Nggak sampai angka 450. Ini pun berada di rentang tahun 2008 sampai 2010. Nah, ini kalau kita mengikuti tren ya, mengikuti tren dari tahun ke tahun, ini keadaan negara kita, ya keadaan keadaan negara kita, ini cenderung cenderung mulai tahun 2010 ya atau 2009 ini cenderung turun walaupun ada yang naik. Trennya kayak gini Bapak Ibu. Trennya seperti ini. Nah, sementara di 23 negara literasi membacanya seperti ini. Ya, jadi trennya di dunia itu seperti ini literasi membaca. Skornya di Indonesia seperti ini. Sementara di literasi berhitung ya atau literasi numerasi ya di matematika ini grafiknya sangat sangat beragam Bapak Ibu ini. Bapak Ibu ya, jadi trennya juga hampir sama, menurun ya, menaik sebentar baru menurun. Nah, ini di akhir-akhir tahun 2022 ya. 2022 seperti ini. Nah, turun cenderungnya. Nah, toh juga hampir sama sebenarnya ketika kita lihat di literasi sains. Kalau trennya matematika begini, literasi sains seperti ini, gitu. Literasi sains seperti ini. Nah, Indonesia jelas ini, Bapak Ibu. Nah, ini kalau literasi sains ya apa ya? Ini trennya, trennya ini lumayan sih ya, lumayan. Tapi juga toh juga tetap turun. Literasi sainsnya tetap turun. Nah, kalau kita kita bandingkan Bapak Ibu dengan 23 negara yang dari OECD ini ya, nah, yang skornya sudah kelihatan, yang warna kuning ini, mereka pun juga sebenarnya trennya juga turun di tahun ini. Nah, ini juga turun, matematika juga sama turun, sains pun juga turun. Nah, trennya juga begitu. Nah, sehingga kita perlu eh, apa ya tidak pikir kita tidak begini Bapak Ibu. Malah wong di ini trennya di negara-negara lain juga turun. Kita juga turun wajar. Iya sih sebenarnya gitu. Tapi kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak boleh. Nah, kecenderungan atau tren tren turunnya literasi yang sudah kita peroleh dari data yang dari hasil PISA inilah yang menjadi kewajiban kita Bapak Ibu, yang menjadi tugas kita semua. Nah, yang menjadi tugas kita semua, bagaimana caranya dan mendeteksi sedini mungkin. Makanya di awal ini diambil judul yang namanya apa eh, tes diagnostik kan gitu ya, tes diagnostik siswa madrasah. Nah, ini yang kita pikirkan. Inilah kegunaan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu dihadirkan di sini. Nah, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu diikutkan ini? Kenapa Bapak Ibu terpilih? Ya, kenapa Bapak Ibu diikutkan untuk mengikuti BIMTEK AKMI ini? Ini dasarnya Bapak Ibu, jelas. Dasarnya sangat jelas. Nah, seperti ini. Jadi, AKMI nggak main-main Bapak Ibu. Ya, tidak main-main. Karena memang dasarnya jelas seperti ini. Oke, nanti lebih lanjut apa namanya diskusi di bagian akhir kalau masih ada waktu. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, bagaimana definisi literasi? Ya, jadi kita sering menyampaikan, ya kita sering menyebut nama literasi itu, literasi sains, literasi sosial budaya, literasi membaca, ada lagi literasi kesehatan, ada literasi teknologi dan lain-lainnya kalau nanti kita kembangkan. Apa sih sebenarnya literasi itu, Pak Ibu? Nah, literasi itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan, ya, kemampuan mengidentifikasi. Nah, kalau siswa siswa madrasah ini disuguhkan terhadap sebuah permasalahan,
ini ada masalah gitu loh ya. Ini ada masalah nak ya. Ini anak-anak kita ini ada sebuah masalah. Coba kita berikan masalah itu kepada siswa. Nah, tentunya siswa-siswa nanti akan beragam, Bapak Ibu ya. Akan beragam, macam-macam dia menilainya dari sisi sebelah mana, kemudian di yang lain juga dari sisi sebelah mana, yang masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Sehingga seorang guru itu bisa bisa melihat ya. Seorang pendidik bisa melihat, oh ini siswa kemampuannya seberapa. Ini siswa ini di mana levelnya, level berpikirnya sampai di mana. Nah, sehingga proses diferensiasi di dalam pembelajaran itu memang iya Bapak Ibu berjalan gitu. Berjalan. Sehingga pada saat kita mengajar tidak hanya udah kasih materi selesai tinggal pulang enggak begitu. Jadi AKMI ini dalam rangka untuk apa namanya, mengenali ya, mengenali potensi juga ya, mengenali potensi pada diri siswa sejauh mana potensi itu. Nah, tentunya setiap siswa nantinya dia juga akan berbeda cara mengidentifikasinya ini Bapak Ibu. Nah, yang sebelah sini. Mohon konfirmasinya, tampilan layarnya bisa penuh seperti ini Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, nggih. Oke, makasih. Jadi yang pertama adalah kemampuan mereka mengidentifikasi dulu. Ya, jadi ini adalah sebuah urutan, Bapak Ibu ya, sebuah urutan di mana nggak bisa ini langsung mengkomunikasikan lah gitu, nggak bisa. Yang namanya literasi itu, literate itu mengidentifikasi dulu, kemudian dia pahami yang kedua, kemudian baru menentukan, menafsirkan. Nah, dan yang kemudian adalah mengkomunikasikan atau mengomunikasikan informasi sebagai keterampilan dasar, keterampilan dasar pada kecakapan hidup. Jadi ini poin-poinnya, mengidentifikasi, memahami, menentukan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Jangan lupa Bapak Ibu, ini di pretest ada ya gitu ya di ini di coba dipahami gitu ya tahapan-tahapan begini. Baik, saya lanjut. Nah, tujuan AKMI ya, tujuan AKMI untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Kalau kita baca Bapak Ibu ini, kalau kita baca lingkaran-lingkaran ini adalah sebuah urutan Bapak Ibu. Ini adalah sebuah urutan. AKMI itu dirancang sebagai instrumen penilaian, yaitu apa? Assessment. Nah, ini. Assessment itu adalah semacam alat ya atau instrumen penilaian atau assessment untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, ini. Jadi assessment ini gunanya untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk apa? Untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, untuk perbaikan kualitas pembelajaran di mana di madrasah gitu ya, mulai dari kelas, madrasah, kabupaten, kabupaten provinsi hingga tingkat nasional. Nah, jadi ini urutannya begini Bapak Ibu ya. Kita ulang kembali bahwa AKMI itu merupakan sebuah instrumen atau assessment yang dapat memberikan informasi atau menghasilkan informasi. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran di madrasah, baik itu di kelas, madrasah, tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Nah, gitu. Yang mana nanti hasil AKMI itu berupa rekomendasi. Ini Bapak Ibu. Karena kan berupa hasil belajar ya. Nah, kalau udah ini bisa di-download di aplikasinya. Kalau ini minta operator ya gitu ya, operator AKMI untuk mendownloadkan hasil hasil asesmen kompetensi madrasah ya. Jadi ini nanti minta ya kita minta hasilnya pada operator. Nah, untuk eh, umpan balik ya, umpan balik kemajuan belajar peserta didik. Nah, jadi ini gunakan untuk umpan balik kemajuan peserta peserta didik itu. Ditunjukkan dari apa? Dari hasil belajarnya gitu. Hasil belajarnya itu. Nah, umpan balik ini menjadi apa, Bapak Ibu? Akan menjadi acuan penting. Ya, umpan balik itu akan menjadi acuan penting dalam mengintervensi. Nah, jadi katakan misal si A, siswa apa namanya? Siswa A gitu ya. Dia dia literasi literasi membacanya cakap misalnya. Dia cakap.
Nah, atau mungkin ya, oh, oke lah cakap aja lah gitu, cakap. Sehingga kalau udah cakap, kita sebagai sebagai tenaga pendidik gitu ya, kita bisa mengintervensi pada proses pembelajaran di madrasah pada tahap berikutnya gitu. Atau perlu pendampingan ya. Kalau perlu pendampingan maka kita harus merubah baik mungkin metodenya dan yang lain-lain. Ini yang Bapak Ibu kita perlu yang perlu kita kenali Bapak Ibu. Nah, di sana mencakup apa? Mencakup penyusunan, ya, penyusunan dan perbaikan buku ajar tadi yang sudah disampaikan Ibu tadi, ya, maupun intervensi kebijakan lainnya, ya. Apa ini? Bentar, tuh rekod. Oke, ya, baik. Jadi intervensi ini bisa dilakukan pada berbagai macam komponen, Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu yang pada saat itu lagi melakukan pembelajaran sehingga intervensinya seperti apa kalau siswa berada di level cakap. Nah, gitu. Kemudian dari apa namanya dari kebijakan. Oh, kalau ini cuma berada di level cakap maka peningkatannya seperti ini. Ini tentunya harus dibicarakan gitu, termasuk kebijakan moderasi beragama. Karena apa? Oh, kenapa moderasi beragama harus diikut-ikutkan di sini? Sekali lagi Bapak Ibu, moderasi, muatan-muatan moderasi memang harus include Bapak Ibu, ya. Harus masuk di dalam semua lini pembelajaran. Makanya muncul kalau 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 dulu kan P5 PPRA ya. Nah, sekarang sekarang P5RA ya gitu ya. Karena apa? Ketika sudah ada muatan Pancasila ya di situ sudah pasti pasti sudah masuk bagaimana bagaimana muatan moderasi beragama yang tertuang di dalam sila-sila di dalam Pancasila sudah jelas ada gini Bapak Ibu sudah jelas ada. Nah, jadi kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus diambil oleh madrasah pada saat mensikapi hasil belajar yang muncul dalam rapot AKMI gitu Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini. Jadi AKMI memang benar ya, dia merupakan sebuah asesmen untuk pembelajaran ya. Jadi yang dikenal dengan AFL, ini Assessment for Learning, ya gitu. Nah, sekarang saya coba lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, bentar. Iya. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kenali ya? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang tes diagnostik ini? Silakan Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tes diagnostik ini? Ada Pak Sutrisno ada ya? Halo Pak Sutrisno, Pak Sutrisno ada ya? Pak Medi Sutrisno ada ya? Halo, halo Iya, Pak. Pak Medi Sutrisno ada ya? Ada, Pak. Ada Pak Medi mungkin bisa menyumbangkan menyumbangkan pemikirannya Bapak apa sih sebenarnya tes diagnostik itu? Kalau sepengetahuan saya, Pak, Ya. tes diagnostik ini lebih kepada eh, mengenali atau memahami Hmm. kelebihan dan kelemahan daripada siswa itu sendiri. Kelebihan dan Begitu. kelemahan ya, Pak. Ya. Dalam rangka Ya, dalam rangka dengan untuk apa, Pak? dengan Jadi, tujuan untuk memperbaiki, Pak, memperbaiki baik prosesnya dan begitupun dengan harapan tujuan agar siswa itu mendapatkan hasil atau pembelajaran yang maksimal begitu Pak. oke, wah, bagus keren, Pak. Pak Medi Sutrisno. Ini sudah melakukan pretest, Pak Medi, Bapak. Kemarin itu belum sempat Pak karena Hmm. kami ada ini apa Oh, terhalang sinyal Pak oh iya iya waktu hari Sabtu iya. ya. Nanti usai ini segera dilakukan Pak Medi ya, karena itu sudah disetting sampai jam 12 kayaknya ya, sampai jam 12 malam kayaknya. Wah, siap Pak. Nah, ini berdasarkan jawaban Bapak,
ini Kak, kalau nanti ngerjakan pretest nilainya bagus nih. Nah, nilainya bagus. Ya, harapannya seperti yang disampaikan Bu Am tadi. Jadi Kak, kalau ini nilainya 100, nanti di post-testnya harus lebih, Pak. Lebih 100 berapa? Oke, oke. Terima kasih Pak Mehdi konfirmasinya. Ya, Baik, Pak. ya betul yang disampaikan oleh Pak Mehdi Sutrisno tadi ya, bahwa dengan diagnostik itu bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan. Nah, ini jadi tidak hanya kelemahannya aja, dia juga kekuatannya yang bisa diketahui. Oke, poin aja begitu. Ya, saya lanjut. Bagaimana karakteristik AKMI? Ya, Bapak Ibu, AKMI ini dirancang untuk mendeteksi kelemahan belajar siswa, mendeteksi kelemahan belajar siswa. Ya, jadi itu ya, dideteksi kelemahan belajar siswa. Karena itu format dan responnya harus didesain khusus. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa formatnya ini dibuat asal-asalan, nggak bisa. Makanya di AKMI itu banyak yang banyak yang ini banyak banyak instrukturnya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ada penyusun instrumen juga, ada yang IIN, ada yang ID, ada macam-macam. Sehingga memang ini dalam rangka untuk mewujudkan ini. Nah, banyak banyak yang harus dilakukan gitu ya. Sehingga pemerintah melalui proyek MEGR ini ya, ini harapannya dengan berbagai pos yang sudah disediakan untuk penyelenggara kegiatan AKMI ini benar-benar bisa saling berkolaborasi, menghasilkan satu tujuan yang sama. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Makanya desainnya harus desain khusus gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya ya, oke. Nah, berikutnya adalah menggunakan soal constructed response. Ya, jadi respon yang sifatnya itu konstruktif gitu ya. Sehingga apa? Harapannya siswa mampu menangkap informasi secara lengkap gitu ya. Dalam kondisi tertentu dapat dapat menggunakan bentuk selected response baik pilihan ganda, menjodohkan benar salah maupun pilihan ganda kompleks gitu. Ini untuk jaga nih ya. Kenapa? Ini bisa jadi soal yang sama, ini jawaban jawaban tiap individu itu ya mungkin hampir mirip-mirip gitu ya, dibuat seperti itu. Sehingga apa namanya yang sifatnya konstruktif respon itu bisa targetnya bisa tercapai gitu Bapak Ibu. Ini dua karakteristik yang harus kita pahami bagaimana AKMI itu. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, diperhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, silakan dikomentari dua komentator aja. Silakan. Bapak Ibu harus giliran komentar loh ya. Nanti kalau kalau misalkan Bapak Ibu sering komentar, sering memberikan respon gitu kan kita instruktur jadi ingat nama Bapak Ibu. Oh, misalkan Bu Eka. Nah, Bu Eka sering ngasih solusi, sering ngasih pendapat. Nah, gitu. Itu langsung dikasih nilai 95 gitu ya Bu Eka ya. Nah, jadi misalkan silakan silakan Ibu Bapak. Saya Bapak. Ya, Bu Eka ini. Ya, Nah, baik. Nah, Eka. silakan Bu Eka, silakan, silakan. Kalau kalau dari gambar yang dilihat ini terlihat seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya ya Bapak ya. Iya, betul. Terus? Iya, terus untuk yang di bawah memeriksa detak jantung, Mm-mm. yang di atas kan paham ini memeriksa apa, Pak? Periksa apa itu, Bu? Ya. Yang di atas apa ini Bapak ya? Kayak di tenggorokannya sini. Oh iya, itu yang di atas jantungnya pindah ke tenggorokan paling, Bu. Iya. Terus lagi, Bu. Terus. Terus ini kaitannya dengan diagnostik, Bu. Coba komentarnya Ibu seperti apa? Eh,
Untuk diagnostiknya mungkin di sini dokter sedang mencari penyakit dari pasiennya ini apa Mm-mm. dengan melalui pemeriksaan ini ada yang dicek mungkin detak Mm-mm. jantungnya yang di atas, mungkin masalah di tenggorokannya atau apa Mm-mm. ini Bapak. Jadi nanti setelah dilihat di mana masalahnya mungkin bisa Mm. langsung keluar diagnosis penyakitnya dari Oke, dokter. Kalau misalkan dilihat ini Bu, misalkan dilihat dari peralatannya, seandainya itu sama-sama dokter ya, sama-sama dokternya meriksa pasien yang sama, misalkan seperti itu. Eh, Misalkan sama-sama dia sakit batuk, misalnya gitu ya. Sakit batuk, nggak mari-mari gitu, gak selesai-selesai batuknya. Terus kemudian yang satu menggunakan alat yang itu, yang atas seperti itu, yang bawah pakai itu. Nah, kalau misalkan diagnosa dari hasil diagnosa ke diarahkan pada hasil diagnosa seperti apa Bapak Ibu kira-kira dengan yang atas dengan yang bawah perbandingannya? Kalau mungkin mengira-ngira hasil diagnosanya karena yang diperiksa bagian tenggorokan mungkin ada masalah di bagian tenggorokannya, Hmm. mungkin batuk Bapak Hmm. ya. Hmm. Terus apa namanya setelah tahu bahwa masalahnya ternyata di tenggorokan yaitu Hmm. penyakitnya batuk, Hmm. nanti baru diberikanlah obat yang sesuai dengan penyakitnya. Nah, gitu. Apa terus kira-kira lebih teliti mana Ibu menurut Ibu dengan peralatan yang bawah dengan peralatan yang atas itu? Kalau dari diagnosanya batuk lebih teliti yang atas Bapak karena yang diperiksa Nah, bagian tenggorokannya. itu artinya betul-betul artinya apa? Artinya bahwa mendiagnosa orang masing-masing kita sebagai ini kalau kita kembalikan kepada kita sebagai seorang pendidik ya Ibu Bapak ya. Seandainya apa namanya sebuah persoalan apa namanya di masalahnya sama misalnya gitu ya. Masalahnya sama. Nah, kita dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan itu bisa jadi berbeda tergantung sudut sisi mana kita kita tinjaunya, kemudian alat. Nah, ini yang sudah mengarah pada eh, asesmen kita yang pas. Nah, kayak gitu kayak Bapak Ibu ya. Ya, jadi asesmen kita yang pas, betul-betul pas itu pakai yang mana? Itulah yang sebenarnya ini semacam ilustrasi ya Bapak Ibu, ilustrasi asesmen yang pas kita gunakan ya pada saat eh, seorang penderita ya dengan sakit yang sama itu pakai yang mana. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Makanya muncul model-model pembelajaran ya. Ya, model-model pembelajaran tidak harus muncul nama yang keren-keren Kak. Yang penting mujarab. Obat kan Bapak Ibu ya ini. Jadi obat ya. Jadi obat siswa itu macam-macam. Ya, diobati oleh guru A, oh gak selesai. Diobati oleh guru A malah kambuh, misalnya gitu ya. Oh, diobati oleh guru B, mulai ada gejala sembuh. Nah, ini perlu kita pelajari. Perlu kita pelajari. Kita sebagai guru, ya itu memang tugas kita, Bapak Ibu. Makanya kehadiran AKMI kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Eka atas atas bantuan untuk memberikan penjelasan. Ya, baik saya lanjut. Sama-sama Bapak. Baik, ya. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik? Udah tadi ya. Nah, ini terus pertanyaan berikutnya. Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik, Bapak Ibu? Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus? Ada nggak? Tidak ada, nggak? Ya, berarti tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Ya, karena apa? Ini yang dinilai adalah prosesnya, Bapak Ibu, bukan hasil akhir sekali lagi, bukan hasil akhir. Ya, jadi ini tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Ini waktunya terus diburu nih, Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah asesmen diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Betul tadi disampaikan oleh Pak Sutrito tadi ya. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal. Ini coba Bapak Ibu renungkan ya. Dan hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut.
ya kan Bapak Ibu ya, untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi. Ya, jadi tindak lanjutnya adalah intervensi yang tepat. Kalau tadi dokter tadi itu, oh ini sakitnya ini, kemudian dia periksa pakai peralatan ini, nah dia dikasih obatnya itu, sehingga bisa jadi obatnya beda. Nah, yang satu malah sembuh, yang satunya malah hilang. Nah, gitu ya. Maka ini nggak pas. Nah, kita nggak boleh melakukan malpraktek terhadap seksual kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus berpikir keras gitu ya. Berpikir keras bagaimana namanya mendidik anak bangsa seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Oke, secara tepat sesuai dengan kelemahan peserta didik. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Baik. Baik, AKMI sebagai tes diagnostik seperti ini Bapak Ibu ya, diawali dari yang paling bawah ini. Jadi AKMI itu adalah asesmen kompetensi madrasah Indonesia ya. Jadi yang di asesmen itu adalah madrasahnya dari indikator keberhasilan belajar siswa. Kayak gitu. Kemudian hasil AKMI ini menunjukkan informasi tingkat kemahiran peserta didik yang saling mendukung ini tadi mendukung apa namanya kompetensi dari madrasah siswa yang dididik itu gitu ya. Nah, dari sini dari informasi apa namanya tingkat kemahiran peserta didik. Nah, Bapak Ibu ini apa namanya hari-hari ini posisi Bapak Ibu ada di sini. Nah, Bapak Ibu posisinya ada di pelatihan tindak lanjut AKMI di sini. Nah, harapannya dari 1 dan 2 ini, poin 1 dan poin 2, Bapak Ibu sudah kantong ini ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sudah kantong ini, baru kemudian Bapak Ibu tepat sekali sekarang dilatih untuk pelatihan tindak lanjut AKMI. Kemudian yang nanti diinginkan, Bapak Ibu memberikan alternatif solusi perbaikan terhadap proses pembelajaran. Jadi kayak itu Bapak Ibu. Alurnya kayak gini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, literasi yang kita pakai yang hari ini masih kita kembangkan yaitu literasi membaca, ya, numerasi, sains dan sosial budaya. Ini kayak gini ada 4 ini ya Bapak Ibu. Harus hafal Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian capaiannya ya, capaian kompetensinya untuk literasi membaca ada 1, 2, 3, 4 yaitu menentukan dan mengakses 1, 2, 3 ya. Jadi kalau di level membaca, literasi membaca itu capaian kompetensinya adalah menentukan dan mengakses. Kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Yang ketiga adalah mengevaluasi serta merefleksikan. Oke, kalau numerasi ada merepresentasikan objek, kemudian menerapkan strategi dan menalar dan memberikan alasan. Oke, yang sains ini ada 3 juga Bapak Ibu, tapi ini lingkupnya lebih luas Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan dengan fakta ilmiah Bapak Ibu. Nah, ini yang sains ya, berkaitan dengan fakta ilmiah. Kemudian yang sosial budaya juga begitu. Nah, ini nanti materi ada di LMS Bapak Ibu, bisa diambil. Ya, Bapak Ibu bisa membedakan nanti capaian kompetensi masing-masing literasi ada di sana semua. Ini ya 1, 2, 1, ada 3 sih sebenarnya, tapi ini apa namanya agak beda-beda. Tolong nanti dipahami itu Bapak Ibu. Oke. Nah, saya nyinggung untuk capaian kompetensi CK Bapak Ibu ya. Kalau di AKMI itu CK ya. CK. Kalau kalau di apa namanya? Kalau di struktur kurikulum itu yang muncul apa? Capaian pembelajaran yang Bapak CP ya Bapak Ibu ya. CP ya. Nah, kalau kita istilahnya CK karena di rapot AKMI itu munculnya CK. Capaian kompetensi. Untuk tingkat MI Bapak Ibu ada 5 CK. CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Nah, ini berada pada rentang rendah sampai tinggi ya, rendah sampai tinggi, baik itu CK untuk literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, literasi sosial budaya. Ini ada di sini. Kemudian untuk level MTS Bapak Ibu, untuk MTS. Nah, MTS itu dimulai dari CK3 Bapak Ibu. Dimulai dari CK3. Begitu juga, ini semuanya ada, CK-nya itu ada 5 ya. Kalau CK3 berakhir di CK7. Nah, gitu. Nah, untuk MA itu dimulai dari CK5. Nah, jadi kayak gini, Bapak Ibu perlu pahami karena Bapak Ibu ada em, rata-rata mengajar MI ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu pahami secara lebih detail yang ini. Yang lain juga masih perlu dipelajari juga itu. Tapi yang detail Bapak Ibu ada di MI nanti CK-CK-nya gitu ya. Nah, capaian kompetensi Bapak Ibu. Nanti dikira apa gitu, CK, capaian kompetensi. Oke.
Oke, saya sudah lebih lebih sekian menit ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nggak usah 10 menit ini Bapak Ibu ya. Jadi tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik. Nah, ini baik ya. Coba saya pingin, oke ya. Nah, saya pingin ke Pak Enggar. Nah, Pak Enggar Avani, ada Pak Enggar? Halo Pak Enggar. Pak Enggar, halo. Pak Enggar ini berkedip apa enggak ya gambarnya? Halo Pak Enggar, yang terus bergerak ini Bu Eka, bergerak terus ya. Pak Enggar, halo Pak Enggar, Avani. Pak Enggar nggak bergerak ya? Nggak bergerak. Oke. Sepertinya dari pagi nggak bergerak Pak Enggar. Bu Am juga ngamati ya. Iya, iya, iya. Oke, coba. Hmm, saya pengen tahu suaranya Bu Agimah ya. Bu Agimah, Ibu. Nah, coba Ibu. Nah, ah, coba refleksi yang nomor satu, Ibu. Apa tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik, Ibu? Coba satu saja, Bu. Masih masih mute, Ibu. Ininya, speakernya masih off. Bisa di-unmute. Halo, Ibu. Wah, Bu Agimah agak lari ya. Lari kayaknya. Bu Okta, Bu Okta atau Pak Okta ya? Pak Okta. Ya Pak Hadir Pak. Oh Bapak ya, Bapak ya. Pak Okta, oke, mohon ini dibantu untuk pertanyaan yang nomor satu, Pak Okta. Apa tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik, Bapak? Iya Pak. Tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik adalah untuk pengenalan awal Pak. Sejauh mana literasi anak-anak, numerasi Pak, sosial Ya. budaya, Mm-mm. dan sains Pak. Dan di situ juga bukan hanya kepada anak-anak Pak, tetapi Oke. bagaimana capaian seorang guru telah berhasil atau sudah mampu dalam proses pembelajarannya Pak. Oh, Dan AKMIT ini bukan hanya sekedar sekolah Pak, tapi bisa ke tingkat kabupaten, nasional, dan bisa dirangkuman pada hasil dari PISA Pak. oke, Yang oke, oke. bagaimana PISA itu mengukur dan mengetahui capaian-capaian pembelajaran suatu negara Pak. Itu Oke, Pak. oke, oke. Makasih konfirmasinya Pak Okta. Dari mana Pak Okta? Dari MI Al Azhar Center Pak. Oku Batu Raja Pak. Sumatera. Sumatera Selatan. Oh iya, makanya makanya kelas kita dinamakan SMS itu Sumatera Selatan barangkali ya Pak ya, singkatannya ya. Gimana Pak? Makanya kelas kita kok dinamakan SMS itu apa menyesuaikan dari peserta kita yang dari Sumatera Selatan itu ya barangkali ya. Ya Kita bisa kan jadi Pak. iya SMS 1008 ya. Wih. Ya ya ya. Oh, saya juga baru ini berarti rata-rata dari Sumatera Selatan gitu barangkali gitu ya. Bapak Ibu. Oh, pikir saya apa gitu. SMS ya. Oke, oke, siap-siap. Baik. Ya, terima kasih Pak Okta. Kemudian Iya sama-sama. ya, kemudian bagaimana interpretasi hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses pembelajaran di madrasah. Ini artinya perwujudan ya Bapak Ibu ya, perwujudan hasil AKMI nanti dalam rangka proses pembelajaran. Nah, artinya di sini nanti Bapak Ibu apa namanya diharapkan berkreasi eh, dengan mengenali kondisi dari hasil tes diagnostik tadi, akhirnya Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan ya, melakukan perubahan-perubahan
dalam proses pembelajaran. Itu yang nomor 2 maunya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 sudah sempat disinggung tadi ya, bahwa hasil AKMI itu digunakan sebagai untuk merencanakan intervensi ya, kegiatan-kegiatan selanjutnya atau umpan balik ya, kegiatan selanjutnya bagi siswa, apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh madrasah, apa yang dilakukan oleh tenaga tenaga kependidikan lainnya itu ya, atau penyedia-penyedia sarpras dan lain-lainnya. Maka itu adalah sebuah sistem sekali ya, Bapak Ibu, yang memang harus selalu bekerja sama dalam rangka untuk mensikapi hasil AKMI, tentu rapot AKMI kan gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, sudah saya jelaskan semuanya di sini ya. Ini yang hasil akhir itu. Oke, Bapak Ibu, di penutup setiap slide yang dibaca adalah langkah kecil seperti tadi ya. Jadi setiap slide yang tadi Bapak Ibu simak itu merupakan langkah kecil menuju perubahan besar dalam dunia pendidikan. Ya, dalam catatan kalau kita serius kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita serius memang di setiap langkah kecil yang dalam slide tadi itu merupakan langkah besar menuju perubahan di dunia pendidikan. Baik, itu Bapak Ibu, saya stop share-nya sebentar. Nah, mungkin ada masukan sebelum saya akhiri Bapak Ibu. Ya, mungkin ada masukan. Silakan Bapak Ibu, ada masukan. Ini sudah sudah lebih ya ini ya, sudah lebih jam ya. Nah, oke. Baik, kalau sudah tidak ada, wujud diamnya Bapak Ibu ini sudah menunjukkan jawaban ya. Sudah menunjukkan jawaban kalau Bapak Ibu sudah mengkode, Pak, waktunya habis. Gitu ya, jadi diam gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya di siang hari ini. Eh, Mungkin Pak Samsul masih ada di sini, Pak Samsul. Pak Samsul masih ada di sini. Sudah Seba- keluar kayaknya, Pak. Oh, udah keluar ya. Pak Samsul tadi kan membuka ya, Bu Am ya. Nah, jadi oke lah kalau kalau memang Pak Samsul sudah tidak ada di sini.